Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lahu aqbalul jawadil karim lil ibad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsuf bimakamil akhlaqi wa abidil ubad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ahli taqwa lahmud darajatul ula mi rabbihimul jawad. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman yusalluna wa lam yusalluna. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji syukur tentunya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah zat yang telah menghidupkan dan mematikan kita semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kita hidayah, inayah, taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama hadir sama Allah ini guna melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama-sama kita agungkan dan kita muliakan, Nabi yang kita mohonkan syafaatnya, dan insya-Allah tentunya Nabi akan kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan berbahagia sebagai khatib mengajar, baik kepada diri saya pribadi maupun kepada kita yang hadir, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa yang sama-sama kita miliki, kita memohon kepada Allah agar Allah matikan kita semuanya tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya jaga dan sebaik-baiknya iman dan takwa yang ada dalam sanubari kita semuanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada kesempatan berbahagia, pengaruh salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa bahwasanya pada bulan ini sudah masuk bulan Rajab. Tepatnya hari ini adalah tanggal 17 Rajab, satu bulan yang Allah muliakan, di mana ada suatu peristiwa yang sungguh sangat kita dambakan, suatu peristiwa yang kita kenal yang namanya Isra Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menurut hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Perintah salat yang telah sama-sama kita lakukan dan telah kita kerjakan, insyaallah sampai akhir hayat kita semuanya. Tentunya perintah salat itu akan menjadikan pengaruh dalam kehidupan kita semuanya. Adakah atau apakah salat yang telah kita lakukan itu akan menjadikan pengaruh dalam kehidupan kita semuanya, atau mungkin tidak ada pengaruhnya sama sekali? Ada 3 kelompok atau 3 macam bentuk manusia yang mengerjakan salat. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan salat tetapi dianggap belum mengerjakan salat. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang mengerjakan salat tetapi tidak tahu tentang ilmunya. Dia mengerjakan salat, tidak tahu tentang rukun
fardunya, bagaimana tentang salatnya, bahkan dia salat tetapi tidak mengetahui akan bagaimana keutamaan tentang salat itu semuanya. Dialah salat hanya menggugurkan kewajiban salat. Itulah yang makna perintah salat, yaitu mengerjakan salat hanyalah menggugurkan kewajiban, berbeda dengan yang namanya mendirikan salat. Artinya sesudah salat dia bisa menjagakan nilai-nilai salat itu. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman yusalluna wa la yusalluna. Akan datang pada suatu masa nanti, kata Rasulullah, banyak manusia yang melakukan salat tetapi sebenarnya mereka tidak salat. Hadis riwayat Tabrani. Kelompok yang kedua adalah orang yang meninggalkan salat sama sekali. Jangankan untuk mengerjakan salat, dia lalai bahkan meninggalkan salat sama sekali. Dianggap salat itu tidak membebankan baginya, bagi dirinya. Salat itu dianggap merepotkan baginya. Padahal manakala kita mengetahui akan keutamaan salat, begitu banyak keutamaan yang dimiliki oleh salat itu semuanya, dia melalaikan salat, dia melupakan salat, disibukkan dengan urusan duniawi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, fa khallafa min ba'dihim khalfun ada salata tabusawt wa sawfa yalqawna ghayyan. Akan datang di akhir masa nanti suatu generasi yang meninggalkan salat, generasi yang mempertujukan akan hawa nafsunya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu orang yang memang benar-benar salat. Siapakah dia? Setelah dia mengerjakan salat, bisa menjagakan nilai-nilai salat itu, mengerjakan apa yang telah tentunya Allah perintah, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua apa yang menjadikan kewajiban baginya, bukan hanya mengerjakan sebagai seolah-olah menjadikan, seolah-olah meringankan baginya. Inilah makna salat. Dengan demikian, orang-orang yang salat dengan sebenar-benarnya, mereka akan jagakan keutamaan salat dan bisa menjagakan nilai-nilai salat itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita selalu mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya, bukan termasuk orang yang melalaikan salat apalagi melupakan akan salat itu, karena itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Semoga hidayah diberikan selalu pada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul fi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada wa kafara. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيب خليل سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifa yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmili islami wa imani wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.